tidak terbatas juga kalau mau kolaborasi dengan rekan-rekan sahabat teknologi dari misalkan dari luar Sulut atau dari dalam Sulut yang di luar kelompok. Kan biasanya kita punya komunitas-komunitas. Jadi kolaborasi-kolaborasi. Oke, kita tunggu 3 menit lagi ya, biar kita mulai. Oke, Pak. Kita tunggu 3 menit lagi aja. Oke, Pak. Halo, Bu Simar Mata, how are you? Nggak kedengeran deh kayaknya Ibu Simar. Ya, halo. Mei, aku pakai 2 device ya, satu untuk rekam layar. Oke, Bu. Sehat Ibu Simar? Sehat. Alhamdulillah. Selamat malam semua. Iya, Bu. Ikut Bu, inovatif lagi. Jangan bilang-bilang ini. Kemarin kan masih belum dapat laptop. Biar dapat laptop ya, Bu. Iya. Penasaran sih. Oke, mantap. Kita masih nunggu peserta nih, Bu. Bentar ya. Oke, ya. Tadi masuk rupanya nggak bisa dari ini ya, dari aku belajar. Saya tuh ditolak tadi, kenapa? Saya pikir. Gitu. Itu yang lain nih, tak teleponin. Tapi memang gitu ya akun belajar ini ya, Bu ya. Kenapa, Bu? Eksklusif sendiri dia ya. Enggak, ini emang aku settingnya salah tadi. Awalnya aku setting nggak pakai akun belajar. Jadi yang akun belajar kok malah nggak bisa gabung sini. Oh ya gitu ya, eksklusif ya berarti. Akun belajar nggak mau gabung dengan Google akun biasa. Beda kasta mungkin, Bu. Dan kalau akun belajar buka Google biasa mungkin nggak bisa juga join gitu ya. Nah itu nggak tahu saya, Bu. Saya ini baru sekali ini nyeting jadi host di Jimit. Biasanya tuh jadi peserta di Jimit. Baru kali ini setting tuh masih agak-agak yang belajar, Bu. Iya. Benar. Kemarin buat apa, Bu? Apa karya inovatif? Udah lihat kok. Udah lihat, cuman kayak sekilas gitu biasalah, karena nggak terlalu fokus. Kayak wirausaha gitu ya, entrepreneur. Anak-anak bikin ini minuman herbal namanya serbuk. Dari rempah-rempah itu. Rempahnya daunnya dari mana? Enggak dari ini nada dari hasil tanaman rimpang mereka. Kunyit, kencur. Iya, temulawak gitu ya, jahe. Iya. Keren. Jadi dijual sama siswa. Dijual. Sampai ke industri yang MOU dengan sekolah sih. Oh, ke industri MOU. Jadi siswanya dapat. Oke deh. Bapak Ibu kita mulai ya, jam 19.21 sudah. Miss Maria recordingnya, Miss. Saya ini recording, tapi di komputer yang satu nggak bisa saya kasih tampil kameraku. Bermasalah tahu atau saya nggak tahu pakai. Tapi sudah saya coba rekam ini. Oke, aku foto dulu deh. Oke. B tambah O. Bo. B tambah A. B tambah A. Ba.
Tes, halo. Terdengar nggak suara saya, Pak? Kok hilang ya di sini ya? Terdengar jelas. Terdengar jelas, Bu. Oh, terdengar. Oke, oke. Kok aku hilang suara kayak hilang gitu. Oke. Menurut saya tidak semua hal harus jadi konten, tidak semua. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Siswa harus tetap kamera ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung pada acara perdana kami di webinar dalam rangka pembatik level 4 yang diadakan oleh BPLTP Kemendikbudristek pada malam hari ini. Baik, pada malam hari ini ada beberapa pemateri yang akan memaparkan praktik baik mereka yang telah diterapkan di sekolah, di mana nanti kita bisa berkontribusi dan kita bisa saling sharing bagaimana praktik baik yang telah dilakukan oleh pemateri-pemateri kita pada malam hari ini. Selamat bergabung Bapak Ibu yang masih belum bergabung, boleh di-share kepada rekan-rekannya. Diinformasikan bahwa Jimit ini dilakukan bukan dengan akun Belajar ID, jadi silakan diinformasikan kepada rekan-rekan untuk bergabung dengan menggunakan akun Gmail biasa. Nah, caranya kalau memang tidak bisa dengan akun Belajar ID, silakan di-copy linknya, kemudian dibuka Chrome dengan akun Gmail biasa dan dipastikan di browsernya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita di sini ada 3 panelis, ya, di mana yang pertama adalah Ibu Mela Rosaniaka. Beliau adalah berasal dari Jambi. Nah, Ibu ini merupakan salah satu peserta terbaik guru inspiratif tahun 2022 tingkat nasional. Nah, Ibu ini akan memaparkan praktik baiknya selama mengajar dan telah diimplementasikan dalam di kelas.
Kepada Ibu Mela, kami kasih waktu 20 menit untuk memaparkan praktik baiknya dan sharing dengan guru-guru lain yang ada di Indonesia. Kepada Ibu Mela, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Izin share screen. Sebentar, mana tadi? Baik, apakah terlihat layar saya? Sudah, Ibu. Sudah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mo atas kesempatan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih juga sudah bergabung yang memiliki kelapangan waktu malam hari ini. Sebentar, ini kok nggak bisa di-present. Ini gimana ya Pak Mo? Ini biasanya bisa ya present full screen? Diklik dulu di situ, Bu. Coba diklik di layar pertama ya. Di situ kemudian coba tekan presentnya dulu. Biasanya kan ini hidup tombolnya. Yang pojok kanan bawah tuh bisa, Bu Mei. Pojok kanan bawah tuh ada tuh. Oh, iya. Ya, coba ini langsung. ya, Pak. Iya. Oke. Masya Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu bantuannya. Ada beberapa kali kendala teknis, tapi yang terpenting saya tetap belajar, saya tetap berusaha, jatuh bangkit lagi, jatuh 2 kali, bangkit 3 kali, jatuh 3 kali, bangkit 4 kali, bangkit terus. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Izinkan saya mendiseminasikan praktik baik pembelajaran inovatif berbasis TIK, teknologi yang inovatif dalam pembelajaran di kelas saya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya sendiri mengajar di SMK Negeri 3 Kabupaten Saralangun, Provinsi Jambi. Jaraknya kabupaten kami itu 4 jam dari ibu kota. Tapi banyak Bapak dan Ibu yang tantangannya lebih besar dari saya, bahkan wah Masya Allah ada yang kendala sinyal dan segala macamnya. Namun Alhamdulillah di tempat kami masih bisa menerapkan TIK, walaupun sinyalnya kurang stabil, tapi untuk teknologi masih bisa disisipkan sedikit-sedikit. Baik, yang saya lakukan, saya menerapkan media pembelajaran digital dalam pembelajaran saya, dalam inovasi pembelajaran saya. Ini adalah 2 karya saya. Yang pertama yang membawa saya kemarin bertemu dengan Bapak Ibu pendidik hebat di Jakarta, finalis dan peserta yang diundang Pak Menteri untuk ikut HGN tingkat nasional kemarin, aplikasi ini Jambi Elo. Nah, dalam aplikasi Jambi Elo ini ada beberapa konten yang saya praktik baikan kembali, karena memang dalam aplikasi Jambi Elo ini bukan hanya memuat satu konten materi saja, misalnya kayak kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak cerita rakyat, tapi juga bisa memuat puisi, kemudian ada juga ciri khas Jambi, baju adat Jambi, kemudian ada juga materi biografi, materi teks laporan. Jadi walaupun kemarin aplikasi ini sudah dibawa ke tingkat nasional tahun lalu, aplikasi ini masih saya gunakan untuk tugas pembatik. Pembatik ini tugas 2. Jadi untuk inovasi pembelajaran. Nah, karena sudah masuk ke level 4, saya inovasikan kembali aplikasi ini dan memiliki ada beberapa kali perbaikan, lalu diuji coba pada materi lain. Kemudian karya saya lainnya di sebelahnya itu adalah sebuah game yang berbasis web, pakai website Genially. Saya mengalami banyak sekali kegagalan membangun game yang edu game bersama Pink Ranger, karena saya mengklaim diri saya seorang Pink Ranger, jadi saya
buat aplikasi EduGame bersama Pink Ranger. Nah, aplikasi ini awalnya saya bangun dari website Lumi, gagal, terus pakai SAC, gagal juga seperti yang dalam modul pembatik. Dan beberapa kali tutorial itu gagal, akhirnya pas di menit-menit terakhir baru berhasil. Dan ternyata di Genially ini sudah ada template-nya. Jadi sudah tinggal satset tinggal kita setting sesuai dengan kemauan kita. Bedanya kalau Jambi Elo, aplikasi yang saya ciptakan itu bisa dioperasikan tanpa paket data. Kalau EduGame bersama Pink Ranger itu harus dengan paket data. Namun kedua inovasi pembelajaran ini membantu peserta didik saya memiliki keragaman dalam media pembelajaran. Jadi tidak melulu dari buku, dari sumber, dari pemanfaatan teknologi-teknologi yang sudah ada, dan bisa memotivasi peserta didik saya untuk juga bisa berkarya. Kalau gurunya bisa, apalagi peserta didik saya ada yang jurusan multimedia, karena kami belum kurikulum merdeka, jadi masih ada yang jurusan multimedia. Kalau kurikulum merdeka kalau tidak salah sudah ganti ya nama jurusan multimedia itu apa gitu, lupa saya. Nah, jadi walaupun di tempat kami agak ke daerah, jadi menggunakan teknologi ini merupakan salah satu variasi dan inovasi yang bisa membuat peserta didik saya termotivasi bukan hanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tapi juga termotivasi pada hal-hal lainnya, misalnya untuk berkarya, untuk memberikan contoh hal-hal baik, hal-hal positif gitu. Media pembelajaran digital dalam inovasi pembelajaran merupakan proses belajar pada peserta didik yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola dengan kreatif dan menerapkan berbagai macam pendekatan ke arah yang lebih baik. Tentunya kita dalam pembelajaran berdiferensiasi memang kita sudah sama-sama paham ya Bapak Ibu pendidik hebat yang di sini. Saya juga mengingatkan diri saya pribadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Oke, selanjutnya, nah ini 4 langkah menciptakan pembelajaran inovatif. Yang pertama, ini saya kutip dari modul pembatik level 3 atau level 4 kalau saya tidak salah. Nah, 4 langkah menciptakan pembelajaran yang inovatif. Yang pertama, identifikasikan kondisi sosial melalui data pribadi peserta didik dan keluarga. Ini saya gunakan kertas biasa, saya print kertasnya, kemudian saya bagikan peserta didik sesuai dengan template yang saya buat di kertas itu. Jadi di kertas itu kayak ada hobi, tapi belum ada fotonya nih, tadi belum sempat memasukkannya. Jadi ada identifikasi ala-ala lah, karena saya senang yang warna-warni gitu. Jadi ada kertas-kertas tumpukan yang saya identifikasi di awal kondisi sosial peserta didik, kayak semacam buku diary gitu. Jadi ada template-nya, peserta didik tinggal nulis gitu, kayak ini hobiku, ini keluargaku, ini gambaranku di masa depan gitu. Ini kayaknya ada yang mau masuk lagi, Pak Muk, saya gimana mau nerimanya ya sambil present gini. Gak apa-apa deh, lanjut aja ya. Oke, yang kedua, lakukan dialog di awal tahun pelajaran atau di awal semester. Ini kesepakatan awal. Kemudian pada setiap proses pembelajaran, aktivitas peserta didik itu harus lebih ditonjolkan. Berpusat pada peserta didik. Gunakan lingkungan dan bahan-bahan yang ada di sekitar kita sebagai media pembelajaran. Nah, yang keenam ini juga saya lakukan Bapak dan Ibu, karena saya mengambil kearifan lokal berupa dub-dub api dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini praktik baik yang saya lakukan Bapak dan Ibu, yaitu pembelajaran model cooperative learning tipe STAD atau Student Teams Achievement Division. Peserta didik itu diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sementara guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator peserta didik. Ini saya kutip dari pendapatnya Agus Suprijono tahun 2011. Nah, selain itu, pembelajaran yang kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan kearifan lokal permainan tradisional dub-dub api yang saya masukkan dalam pembelajaran ini. Integrasi TIK-nya saya masukkan dalam bentuk JIPOM dan aplikasi Jambi Elok untuk materi serta asesmen formatif, karena di aplikasi Jambi Elok saya itu ada asesmen formatif. Kemudian saya juga pakai wheel spinner nih untuk mengundi mengundi peserta kelompok
Kayak gitu. Oke, saya minta waktu sebentar. Sepertinya ada pesan dari Pak Mo. Izin sebentar Ibu, saya menjadikan Pak Mo apa namanya nih? Co-host ya Pak Mo ya. Karena takut ada teman-teman yang ini minta bergabung ya, kayaknya banyak bunyi-bunyi nih. Iya. Jadi kan saya dulu co-hostnya, bisa nggak? Bentar Pak. Oke, aku pindah ke ini ya. Di mana Pak ya? Sekalian nih aku belajar. Ambil di sini, yang di anggota di sini, yang di sini. Aku admit yang mau ini dulu ya, soalnya ada 17. Di mana Pak? Oke. Di mana Pak? Di bawah sebelah kanan itu ada tanda orang. Iya. Ada jumlahnya yang sudah 21. Oke. Ibu di situ. Kemudian lihat nama saya itu Muhammad Edu. Mau aku ya sekalian belajar. Mohon waktunya teman-teman. Miss Maria, recordingnya aman ya? Muhammad Edu, iya Pak, udah. Oke. Kemudian klik di tanda titik 3. Ya, oke. Keluar nggak co-hostnya di situ? Enggak, ada pintu screen as superior tiles don't watch. Oh iya, berarti nggak bisa kalau pakai akun biasa, nggak ada co-host. Saya baru co-host. Kecuali kalau pakai akun belajar ID. Belajar ID, oke, noted untuk selanjutnya. Jadi aku sekalian belajar. Apa deh, aku admit dulu ya, teman-teman sebentar ya Pak. Ya, silakan. Tadi ada beberapa di mana ya? Udah aku admit semuanya nih. Udah berapa nih ya? Terbaca udah 20 ya. Alhamdulillah deh kalau 20. Nanti aku share link absen presensinya pas Ibu Vika presentasi. Oke, aku lanjutkan, izin. Screen saya masih sharing kan Pak ya? Masih Bu, nampak sekali. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan, izin. Terima kasih sudah menunggu. Ini praktik baik yang saya lakukan. Kemudian mohon Pak Mu, kalau saya udah lewat waktu boleh diingatkan. Nah, ini sintakmatik cooperative learning. Yang pertama, saya menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan motivasinya dalam hal mengaitkan dengan manfaat pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, karena ini penting dan nasihat untuk diri saya pribadi yang juga sering lupa, kadang-kadang langsung masuk materi. Ternyata mengaitkan pembelajaran pada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu walaupun hal sederhana sangat penting. Jadi peserta didik punya gambaran untuk apa sih belajar puisi? Oh, agar lebih memiliki empati dan menikmati bahasa yang indah. Untuk apa belajar cerita rakyat? Oh, agar lebih mengetahui kekayaan khasanah yang ada di Nusantara lewat cerita rakyat. Dan khusus di aplikasi yang saya ciptakan, terlihat di gambar aplikasi Jambi Elo itu, saya merangkum cerita Rangkayo Hitam adalah salah satu legenda asli Jambi. Jadi dalam aplikasi itu saya bisa anak-anak bisa menekan tombol musik yang ketika membaca cerita rakyat akan ada musik di play, musik yang lagu Rangkayo Hitam yang dinyanyikan oleh Ikke Nurjanah, itu adalah lagu Jambi gitu. Nah, aplikasi ini memang merangkum 3 gaya belajar, tapi karena adanya tren beberapa waktu belakangan tren untuk kami para guru yang diberikan amanah oleh BGP itu untuk meluruskan miskonsepsi gaya belajar. Jadi yang sebelumnya kebanyakan pendidik itu miskonsepsi bahwa gaya belajar sudah diketahui itu dikelompok-kelompokkan audio, visual, dan kinestetik. Ternyata memang tidak seperti itu, bukan dikotomi pembelajaran yang kita harapkan, tapi kolaborasi. Jadi setelah ini pun saya juga belajar, saya juga mengingatkan diri saya pribadi. Jadi setelah diidentifikasi, boleh kesiapan belajar, boleh minat, boleh gaya belajar. Setelah diidentifikasi gaya belajarnya, satu kelompok itu dipadukan, gaya belajar yang audio, visual, kinestetik dipadukan. Jadi yang audio bisa juga belajar, visual juga bisa belajar satu sama lain, saling berkolaborasi. Dan kita tahu bahwa anak yang mengaku si audio pun, cara belajarnya audio pun, dia tidak akan bisa belajar berenang hanya dengan mendengarkan materi saja. Dia tidak akan bisa belajar rumus matematika hanya dengan melihat video saja, harus mengerjakan juga. Jadi kombinasi dan kolaborasi itu perlu, dan disinilah peran seorang pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif. Langkah kedua dalam
cooperative learning ini adalah menyampaikan informasi. Mohon maaf ini tadi buru-buru ada beberapa typo nih. Jadi menyampaikan informasi. Nah, di sini saya bermain dub-dub api dalam belajar cerita rakyat. Dub-dub api ini adalah permainan tradisional asal desa Lubuk Resam. Saya sendiri adalah pendatang, jadi saya orang asli Jambi, kota Jambi, kemudian hijrah ke ibu kota kabupaten di Sarolangun. Itu 4 jam, Jambi dari Sarolangun, dan Sarolangun ke tempat pengabdian saya sekarang itu 1 jam. Jadi saya tadinya tidak mengetahui tentang permainan tradisional dub-dub api. Nah, ternyata karena sebelumnya ada proyek penulisan cerita anak bekerja sama dengan kantor yang lain, kantor bahasa, saya jadi mengetahui ada permainan tradisional di desa itu, yaitu permainan dub-dub api. Dub-dub api ini adalah permainan sederhana sebenarnya, seperti istana pasir. Kalau anak-anak zaman sekarang itu memainkannya dengan cetakan yang warna-warni ya, yang warnanya cerah, mencolok. Nah, tapi kalau zaman dulunya di Desa Lubuk Resam itu, nggak tahu, mungkin ada juga nih di tempat-tempat Bapak dan Ibu. Mereka bermainnya dengan sayak nio, bekas batok kelapa. Jadi bahasa tempatnya bilangnya sayak nio. Bekas batok kelapa itu kan berbentuknya bulat, kemudian diisi pasir, dipadatkan dengan air, dan dicetak menjadi istana bungen. Bungen itu bahasa setempat atau yang artinya istana pasir. Nah, saya membawa permainan dub-dub api ini, maaf fotonya di sini agak buram. Jadi saya membawa permainan dub-dub api ini ke kelas. Saya bagi alur bermainnya yang di pojokan sebelah kanan, anak bermain dub-dub api, perwakilan kelompok 1 yang bermain. Kemudian mereka mencetak pasir, saya yang menilai mana istana yang paling utuh dan paling bagus. Nah, disitulah kejelian mereka dalam memadatkan pasir ke dalam batok kelapa itu diuji. Karena ada unsur sains di sana, airnya harus ditambahkan dengan cukup agar pasirnya tidak terlalu lunak tapi juga tidak terlalu kering gitu, agar menciptakan istana yang bagus. Perwakilan kelompok masing-masing maju, perwakilan kelompok yang menang kemudian memilih pertanyaan untuk perwakilan yang kalah. Begitu juga seterusnya. Juara bertahan main lagi. Juara bertahan setelah memilih pertanyaan kemudian dia main lagi untuk kelompok berikutnya, karena di kelas saya dibagi 3 kelompok. Nah, kelompok berikutnya itulah mana yang menang memilih pertanyaan lagi, mana yang kalah dia menjawab pertanyaan lagi bersama kelompoknya. Ada diferensiasi juga di situ karena peserta didik mencari jawaban dari berbagai macam sumber. Kemudian jawaban ditempel pakai kertas sticky notes karena pertanyaannya dipilih tadi lewat kertas sticky notes, ditempelkan ke papan tulis agar lebih bervariasi saja. Dan lebih merangkum apapun jawaban peserta didik, semuanya dirangkum dari pertanyaan yang dipilih oleh kelompok yang menang kepada kelompok yang kalah. Kemudian langkah ketiga, saya mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, setelah itu mereka akan terbagi dalam kelompok-kelompok belajar. Mereka akan presentasi sesuai dengan kemauan mereka. Jadi mereka membaca cerita rakyat Elang Kayu Hitam dalam aplikasi Jambi Elok yang saya ciptakan. Kemudian mereka mempresentasikan karyanya, mempresentasikan Jambi Elok, mempresentasikan legenda Elang Kayu Hitam itu berbagai macam cara. Ada yang pakai presentasi, diceritakan kembali, ada yang menceritakan secara lisan, ada juga yang menceritakan dengan role playing atau bermain drama gitu. Tapi nggak drama yang beneran. Tadinya saya juga bingung, saya juga memberikan tugas bebas ya, kalau kalian mau mempresentasikan cerita Elang Kayu Hitam itu dalam bentuk role playing, bebas saja. Ternyata ada kelompok yang mempresentasikan dia berperan seolah-olah dia adalah Elang Kayu Hitam dan temannya tadi berperan sebagai yang ketawa aja. Jadi dia presentasinya begini, akulah Elang Kayu Hitam, Raja Jambi. Yang sebelahnya cuma bilang hahaha. Yang sebelahnya lagi hihihi. Terus yang tengahnya ini karena dia anaknya show off, dia berperan sebagai Elang Kayu Hitam. Tadinya saya bingung bagaimana mereka role playing, kan perannya hanya satu ya. Jadi seolah-olah monolog. Ternyata ini mereka saling melengkapi, yang ini hohoho, yang ini hihihi. Dan itu menciptakan keseruan lewat ketawa dari teman-temannya. Kita tahu bahwa ketawa sambil belajar itu kan hal yang mahal ya, hal yang langka, sulit sebenarnya. Tapi ketika kita berhasil menciptakan peserta didik sama-sama ketawa, tapi ketawanya itu konsep kita sambil belajar, kan merupakan inovasi pembelajaran juga. Sebentar Bapak dan Ibu. Kakak, Ayah.
Oke, maaf. Agak-agak maaf agak terganggu suaranya. Oke. Kemudian guru membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Nah, di gambar ini terlihat memang ada alurnya. Jadi dari bermain dub-dub api, memilih pertanyaan, kemudian dipakaikan website wheel spinner untuk mengundi dan bekerja dalam kelompok, terus tampil presentasi. Langkah yang kelima adalah evaluasi, mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah diajarkan atau masing-masing peserta didik itu mempresentasikan. Nah, setelah mempresentasikan, setelah peserta didik mempresentasikan, mereka akan mengerjakan kuis. Terlihat di dalam sebelahnya itu ada tablet. Di dalam tablet itu ada kuis yang saya ciptakan dalam aplikasi dan mereka mengerjakan asesmen formatifnya di situ. Kemudian langkah keenam, memberikan penghargaan. Nah, saya memberikan penghargaan peserta didik itu dengan tepuk salut, tepuk wow, serta tepuk good job. Mungkin Bapak dan Ibu udah tahu ya. Jadi kalau peserta didiknya layak diberikan penghargaan seperti mereka menjawab, itu diberikan tepuk salut, salut gitu, salut. Kemudian tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W lagi, wow, ditiupkan kepada peserta didiknya. Atau tepuk good job, GOOD, good job gitu. Jadi penghargaannya dalam bentuk tepuk-tepuk dalam pembelajaran kali itu, praktek baik itu. Baik, nah ini adalah identifikasi kesiapan belajar yang saya lakukan di awal. Memilihkan emoji, tapi kemarin dilaksanakannya dalam bentuk sticky notes. Jadi dikasih sticky notes, peserta didik menempelkannya untuk memvalidasi perasaan sebelum belajar. Tapi bukan berarti mereka yang sedang bad mood atau lagi sedih kemudian dipersilakan tidak belajar, enggak. Hanya sekedar sekedar bertanya saja peserta didik, jangan jangan langsung mentang-mentang perasaannya itu lagi bad mood nggak belajar, nggak juga seperti itu. Kemudian yang sebelahnya itu saya ambil dari modul saya. Jadi setiap membuat modul saya mau identifikasi sebelumnya itu apakah dari gaya belajar, apakah minat, ataukah kesiapan belajar. Jadi tidak semuanya. Kalau dalam hal ini itu adalah gaya belajar yang saya fasilitasi dengan beberapa pertanyaan dari GFOAM. Oke, ini icebreaker, ada ide-ide icebreaker yang saya terapkan di pembelajaran saya. Di antaranya peserta didik mengucapkan bergantian kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk. Sebenarnya ini sederhana, tapi ketika mereka mengucapkannya secara bergantian dan cepat-cepatan akan ada yang salah dan itu membuat ketawa lagi. Nah, ketawa ini adalah hal-hal yang perlu kita ciptakan dalam pembelajaran. Karena secanggih apapun teknologinya, kalau tidak happy, tentu peserta didik tidak bisa menikmatinya. Kemudian bisik-bisik tetangga, ini tidak semua saya terapkan dalam satu kali pertemuan, boleh saya pilih. Ini saya cantumkan di sini mungkin bisa sebagai ide atau pengingat kembali, Bapak dan Ibu lebih jago nih. Ini hanya sekedar pengingat saya pribadi juga. Bisik-bisik tetangga itu saya menciptakan sebuah kalimat-kalimat, misalnya Rini sedang pergi hari ini dan besok ia berencana pergi ke pasar. Nah, begitu kemudian dibisikkan ke anggota kelompoknya, dibisikkan ke anggota kelompok yang lain. Nanti yang di ujung mengucapkan apa ya hasilnya ya. Gitu. Apakah sama? Apakah ada degradasi kalimat? Kemudian tepuk semangat tadi, tepuk salut, tepuk wow, tepuk good job. Gajah semut ini caranya kalau saya bilang gajah, peserta didik harus bilang besar tapi tangannya gini, besar. Kalau semut kecil tapi tangannya gini, kecil. Nah, itu ada saja peserta didik yang tidak fokus, dibilangnya gajah tuh besar tapi tangannya gini gitu. Kemudian kunci benar, kunci salah. Kunci benar, kunci salah ini kalau saya bilang berdiri, peserta didik berdiri, kunci benar berdiri, peserta didik berdiri, memang benar berdiri. Tapi kalau saya bilang kunci salah berdiri, peserta didik harus duduk. Begitu juga sebaliknya. Kunci benar kanan, mereka harus kanan. Tapi kalau kunci salah kanan, mereka harusnya ke kiri gitu. Jadi
Dan itu diatur temponya untuk mengelabuhi konsentrasi gitu, menciptakan ketawa-ketawa kecil yang menyenangkan bagi pembelajaran. Nah, selain pembelajaran praktik baik saya, izinkan saya juga mengenalkan, ini bukan bermaksud menggurui, tapi sekedar menasihati saya pribadi juga, ada beberapa jenis media pembelajaran berteknologi digital, yaitu multimedia interaktif, ada digital video dan animasi. Ini saya ambil dari modulnya pembatik, augmented reality, virtual reality, dan game edukasi. Baik, untuk artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan yang juga bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Oke, ini pembelajaran berdiferensiasi. Kalau di pedoman yang paling akhir saya baca, pembelajaran berdiferensiasi ini ada 4 sekarang yang terbaru, diferensiasi lingkungan. Yang pertama diferensiasi proses, kemudian konten. Ibu Mela, waktunya ya, mohon diingatkan waktunya. Oh, udah habis ya Pak Mo? Iya, 2 menit lagi boleh, silakan. Oke, 2 menit. Terima kasih Pak Mo. Baik, kemudian ini inovasi pembelajaran. Ini sekedar materi suplemen saja kalau masih ada waktu. Ini model-model pembelajaran Bapak dan Ibu hebat udah jago nih. Jadi itu saja untuk praktik baik yang saya lakukan tadi di slide awal. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik untuk Bapak dan Ibu semua atau untuk diri saya pribadi, karena ketika mendiseminasikan ulang itu seperti reminder bahwa oh saya sudah melakukan ini dan saya harus tetap mempertahankan hal-hal baik dan mengurangi yang kurang baik serta belajar lebih banyak lagi untuk pendidikan yang lebih baik. Demikian dari saya kembalikan ke Pak Muhammad. Luar biasa, terima kasih Bu Mela atas sharingnya pada malam hari ini ya, dengan aplikasi yang Ibu buat yaitu Jamii Elok dan Ranger ini sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke panelis kita yang kedua, Ibu Maria Nida Binjai. Beliau adalah juga finalis Guru Inspiratif 20 Besar di tahun 2022 dan beliau juga sekarang sudah menjabat sebagai kepala sekolah di Sulawesi Tengah di salah satu SMK. Baik, kepada Ibu kami persilakan, kita persingkat aja ya, waktunya 5 menit, jadi item-item saja yang disampaikan mengingat waktu kita yang akan berakhir. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat yang ada dalam ruangan meeting ini. Jadi singkat saja Bapak Ibu, karena bercerita tentang praktik baik, maka saya mau mengawali dengan ini kondisi yang saya hadapi sekarang. Sebelumnya saya mengajar di SMK Negeri 1 Luhuk dengan situasi bahwasannya kurang lebih sudah 2 tahun sekolah saya tidak mengalami perubahan apapun diakibatkan dengan kebakaran di 2 tahun yang lalu. Nah, saat saya pindah ke sekolah baru, ini adalah kondisinya di mana sekolah ini selain berada kurang lebih 2 jam untuk sampai di lokasi ini, dan ini masih sangat jauh dari hal-hal yang berbau perkotaan, dan seperti inilah kondisinya. Berikut ini situasinya. Selain kurangnya motivasi para guru juga untuk melakukan pengembangan diri secara mandiri, tentunya akses internet yang sangat tidak mendukung proses pembelajaran menyebabkan situasi ini menjadi situasi yang harus saya cari solusinya. Nah, praktik baik yang saya lakukan mungkin tidak wow seperti yang dipaparkan Ibu Mela tadi, karena memang mengingat kondisi bahwasannya tidak didukung dengan fasilitas internet, sehingga hal-hal kecil yang saya lakukan ini saya mulai dengan menciptakan modul ajar yang berdiferensiasi seperti yang Ibu Mela bagikan tadi. Walaupun kemarin-kemarin saya masih mengajar, ini yang saya terapkan. Untuk dokumentasi praktik baik, saya menggunakan aplikasi Jamboard, kemudian Canva, dan Comic Strip. Mungkin di tempat Bapak Ibu ini hal yang biasa, tapi untuk tempat saya ini menjadi hal yang sangat luar biasa, mengingat memang keterbatasan sumber daya anak-anak saya dan juga akses internet yang tidak mendukung dalam melaksanakan proses pembelajaran yang
memanfaatkan teknologi canggih, katakanlah seperti itu. Jadi ini kondisinya hanya bisa dipaparkan, tapi untuk pelaksanaannya ini kami harus pergi mencari lokasi yang memungkinkan ada jaringan internet. Sama halnya dengan teman-teman lain mungkin yang berada di rural area, inilah kondisinya. Nah, terlepas dari itu, apapun yang terjadi, bahwasanya kita harus tetap melaksanakan proses pembelajaran yang memang betul-betul dikondisikan dengan kebutuhan anak. Maka melalui program pembatik ini adalah diseminasi yang saya lakukan. Kemudian pertama saya melakukan koordinasi bersama rekan saya ini yang kebetulan kemarin Ibu Aulia Putri ini masih satu sekolah bersama saya. Selanjutnya setelah saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Menengah Wilayah 5, saya tentunya juga meminta izin kepada kepala sekolah di tempat lama saya untuk melakukan praktek diseminasi terkait dengan teknologi pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Kahoot pada tampilan ini. Nah, ini adalah lokasi yang dimana tempat baru saya mencoba untuk memperkenalkan platform Merdeka Mengajar, dan faktanya adalah mereka kurang kenal, kurang termotivasi untuk mengenal aplikasi platform mengajar ini, karena memang seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, akses internetnya sangat terbatas, bahkan hampir tidak ada di tempat saya. Sehingga ini saya mengambil gambar. Inilah praktik baik saya dalam memperkenalkan platform Merdeka Mengajar pada guru di SMK Negeri 1 Bualemo. Dan inilah kondisi yang saya hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran secara online, sebab harus terbatasi karena jaringan yang sangat kurang mendukung. Dan inilah aktivitas keseruan kami dalam berupaya berdamai dengan akses internet. Nah, tentunya tidak bisa larut dalam ketiadaan. Ini saya mencoba mengkomunikasikan dengan teman-teman yang berada di Kecamatan Bualemo ini, yang tadi saya katakan kurang lebih 2,5 jam dari pusat kota. Ini tempat yang memungkinkan sedikit ada jaringan internet walaupun putus-putus, Bapak Ibu. Ini adalah motivasi sangat luar biasa bagi saya untuk sedikit berbagi yang saya ketahui. Apalagi ini saya mengumpulkan teman-teman dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang mendekati dengan tempat saya, paling tidak untuk berbagi, memperkenalkan inilah PMM. Ya. Ini yang paling terakhir, Bapak Ibu, kecil bagi kita bisa jadi luar biasa untuk orang lain, karena memang seyogianya apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh putus asa melihat teman-teman kita mungkin bisa berbagi yang wow dengan teknologi yang mereka ketahui. Tapi bagi saya hal-hal kecil ini bisa bermanfaat untuk teman-teman saya dengan kondisi yang sangat terbatas. Ini tentunya menjadi hal yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa terus saya lakukan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk bisa saya paparkan hal-hal apa saja yang telah saya bagikan untuk teman-teman di lokasi saya, lokasi terkini yang menjadi tempat saya untuk melanjutkan perjuangan sebagai seorang pendidik. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat inspiratif ya, sangat memerlukan sebuah tantangan bagi Bu Maria sendiri dengan kondisi di lapangan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Maria. Baik, ini yang terakhir Bapak Ibu yang kita tunggu adalah Ibu Vika Devia Marlis. Beliau adalah juga termasuk 40 terbaik di tahun 2022, adalah guru inspiratif ya se-Indonesia. Beliau berada di Sulawesi Utara, mengajar di salah satu SMA. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan dari Ibu Vika. Waktu dan tempat kami persilakan. Tersisa waktu 5 menit lagi, mungkin cuma 4 menit yang bisa dipaparkan oleh Bu Vika. Terima kasih, silakan Bu Vika. Ya baik, terima kasih Pak Muhammad atas kesempatannya. Selamat malam, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mohon izin saya berbagi mengenai penerapan pembelajaran matematika berdiferensiasi menggunakan teknologi. Jadi saya adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Amurang di Provinsi Sulawesi Utara.
Yang akan saya tampilkan kali ini adalah praktik baik yang saya gunakan dalam pembelajaran matematika yang menggunakan augmented reality sebagai konten dalam pembelajaran dan ketika siswa mengerjakan tugas dalam kelompok, kemudian saya menggunakan quizzes master repeat dalam untuk proses evaluasinya. Di sini saya tuliskan juga menggunakan quizzes paper mode sebagai alternatif jika jaringannya terhambat atau listrik padam, saya bisa gunakan paper mode dan Mentimeter untuk melakukan refleksi dan umpan balik. Mungkin praktik baik yang saya bagikan kali ini lebih singkat dengan kedua ibu hebat sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi saya langsung saja, ini adalah video saya. Jadi ini video yang saya ikutkan untuk HGN tahun ini, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan augmented reality. Kemudian ini adalah prosesnya, proses pembelajaran di mana saya menampilkan barcode, saya menggunakan aplikasi Assembler Edu, kemudian membuat materi. Kalau yang dalam tampilan ini adalah materi untuk matematika, materinya matriks, penjumlahan dan pengurangan. Peserta didik bisa mengaksesnya dengan memindai barcode yang ada di tampilan di layar, atau juga murid bisa pindai yang ada di kertas yang saya bagikan, seperti ini contohnya. Nah, setelah itu, ketika murid sudah sementara memindai barcode yang ada, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini saya screen recorder supaya tampilannya lebih baik. Kenapa saya menggunakan augmented reality? Karena saya rasa kalau menggunakan video YouTube, mungkin anak-anak langsung skip untuk penjelasannya, langsung di-fullkan ke screen-nya, kemudian dicatat materinya. Jadi sudah tidak mendengar penjelasannya. Nah, untuk kali ini saya menggunakan augmented reality, merupakan hal yang berbeda, dan anak-anak sangat antusias ketika mempelajari matematika menggunakan augmented reality ini, karena merupakan hal yang baru di sekolah kami dalam proses pembelajaran menggunakan augmented reality, sehingga mereka bukan heran saja dengan aplikasi yang baru digunakan, tapi mereka heran kenapa bisa ya tampilannya seperti itu, padahal mereka hanya scan barcode, kemudian keluar materi beserta penjelasannya. Kemudian tidak hanya juga materi yang bisa disajikan, soal untuk evaluasi dari pembelajaran pun saya gunakan aplikasi Assembler Edu untuk membuat AR-nya. Jadi anak-anak bisa scan barcode yang ada di lembar kerja, kemudian bisa mengerjakan soal yang ada. Saya juga berikan ada gambar-gambar yang lucu agar anak-anak lebih tertarik ketika mengerjakan soal yang diberikan. Oke, Bu Dan dari hasil refleksi yang dilakukan, anak-anak sangat senang dan antusias, dan juga request kalau bisa untuk materi-materi berikutnya bisa menggunakan media seperti ini dalam proses pembelajaran. Ya, mungkin demikian praktik baik yang bisa saya berikan, karena waktunya juga sangat singkat yang tersisa, Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk ketiga finalis kita. Mohon maaf Bapak Ibu, karena waktunya sangat singkat sekali untuk tanya jawab, kita stop dulu. Nanti boleh ditanyakan kepada finalis-finalis kita secara pribadi, karena memang ini waktu yang berbatas dengan gimmick yang berbatas. Halo. Ayo belum kamari, aku sudah selesai. Hah? Saya mau di jalan ke sana saya. Ya sudah. Oh. Ambil di rumah atau mau tunggu di bawah? Di mana? Di mana bagus? Ambil di rumah, Jo. Ambil di rumah. Oke, siap.
saya ini mau presentasi nanti, saya juga takut-takut bikin link begini karena saya biasanya kan pakai Zoom. Tapi takut sih kalau Gimit ini hei, saya so buka jilbabku. Sorry, aduh, duta teknologi macam apa aku ini? Kita buka Meet baru aja biar kita